Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut, cut, cut. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita lagi mengerjakan Isuzu NHR 55 atau Isuzu Engkel. Nah, di sini unitnya sudah lama tidak hidup dan sempat kita ngecek kemarin nozzle itu ada air. Sehabis itu kita bersihkan lalu kita pasang, ternyata akinya lagi tidak ada. Nah, jadi begitu kita ingin tes tidak ada aki. Oh, ada aki, ternyata hanya 40 ampere. Nah, aki yang ini dia gunakan 100 ampere. Jadi kita hanya tes bagian semburan minyaknya saja di nozzle. Nah, kemarin sempat ada keluar di nozzle, tapi itu tidak ada kita buatkan tutorial kemarin. Ini sudah kurang lebih 6 bulan ke belakang. Tapi unitnya baru saja kita tarik. Kemarin masih di sana di tempatnya, ini kita tarik ke sini. Nah, kemarin sempat kita tes di nozzle nomor 23 itu kurang, kadang-kadang saja tidak ada. Nah, begitu lama di starter, kadang-kadang di nomor 23 tidak ada. 14-nya tetap ada semburan. Nah, ini kan posisinya macet ya. Jadi kita analisa kita ponis di injeksi pump atau bospomnya. Nah, kemarin sempat kita bongkar, sekarang sudah dikalibrasi dan tinggal menghidupkannya saja nanti ya, kita buat di solar. Dan sebelumnya, assalamualaikum. Weh, gondrong. Nah, sehabis itu kita topkan, dan untuk top gearnya dengan pemasangan bospomnya kita lainkan tutorialnya saja. Ini kita berfokus untuk penyetelan klep dari Isuzu NHR 55 ya. Nah, yang ada sekarang coba Mas ya, kita ke sebelah ya, ke sebelah lihatkan klepnya. Nah, di valve sini kita temukannya di ini sudah top ya, sudah top 1. Nah, kita temukan clearance-nya ini terlalu kecil ya. Nah, ini terlalu kecil. Nah, tadinya sempat kita ukur di ini ada pulernya. Sempat kita ukur, ternyata di intake-nya ini sangat tipis teman-teman ya. Jadi di intake-nya ini masuknya 0,05. Intake-nya ya. Intake-nya 0,05. Nah, ini. Nah, terus untuk exhaust-nya dia di 0,08. Nah, ini. Oh, ini karena ini exhaust-nya di bagian belakang. Nah, terus di sini permasalahannya teman-teman, karena ini terlalu renggang, terlalu sempit ya. Nah, ini terlalu sempit. Biasanya sih yang kita gunakan di mesin bensin ukuran seperti ini ya. Tetapi ini pun sepertinya belum pernah kita gunakan 5 di mesin bensin. Nah, yang ini sudah mesin diesel ya, mesin solar. Terus clearance dari valve-nya juga sangat tipis. Jadi di sini kita untuk acuannya di mesin seperti ini dia masih ada standar di atas kabin ya. Ini di atas kabin sana, sebelah kanan kabin dia di sini. Nah, itu ada standarnya. Kebetulan tadi sempat kita cek, alhamdulillah masih ada. Nah, jadi untuk standar clearance dari mesin tersebut ya. Ntar kita cek kode mesinnya apa nih ya. Ini sambil kita munculkan di samping juga. Nah, ini untuk mesin NHR 55 atau kode mesinnya 4JB1 ya. Nah, dia clearance-nya ini celah katup dingin ya, intake exhaust berarti rata. Dia di 0,40 mm. Nah, ini untuk di mesin sekarang. Dan di sini juga di panduannya dia ada NKR 58, terus kode mesinnya 4BE1 ya. Terus NKR 66
4H F1. Ini sama ya, tiga tiga model mesin ya, itu pengajasan atau, clearing atau selah ini ya, celah ini, valve-nya, klepnya ya, itu di 40 rata intake exhaust untuk standarnya ya. Nah, ini untuk standarnya. Jadi, untuk acuan kita di mesin bagusnya ngambil acuan itu di standar. Kita kita tahu standarnya dulu, entah di bagian mana saja ya, di setelan mana saja, kita harus tahu standarnya dulu kalau bisa ya. Tapi memang harusnya bisa, harusnya diutamakan tahu standarnya dulu. Nah, lalu untuk standarnya bisa kita ambil acuan, entah diturunkan sedikit atau dinaikin sedikit, apa, dikurangin sedikit atau ditambahin sedikit dari standar. Nah, yang sekarang ini dikurangin dari standar tapi sangat jauh ya. Jadi 0,40 mm, turunnya 0,05 tadi ya. Nah, 0,05 itu sangat jauh, teman-teman. Jadi, pressure-nya pun sangat kecil ya. Nah, jadi untuk pressure-nya ini lupa kemarin ya, tidak sempat kita apa, tes pressure, tapi, ini sebelumnya dipancing, teman-teman ya, dipancing baru bisa hidup mesinnya. Nah, kata customer kita, nah, kita starter tidak bisa hidup waktu ada aki. Nah, ini kita starter, kita starter tidak bisa, jadi kita pancing. Begitu kita pancing solar, bensin, ya. Ah? Oh, umpannya bensin. Nah, jadi kita sempat hidup ya Rong ya? Dengan kita Karong kemarin dengan lancar ya? Oh, dengan gondrong ya? Nah, kemarin sempat hidup tapi tidak ada tutorialnya karena, eh apa ya, pening juga mencari penyakitnya karena yang kita cari include ya untuk kehidupan mesin, kehidupan, untuk menghidupkan mesin, waduh. Nah, sehabis itu, sempat hidup, tapi asapnya putih habis itu macet, di starter, dipancing loss, habis itu, dipancing dipaksa terus masih loss kompres, sangat ringan ya, seperti tidak ada nozzle. Nah, mungkin di situ untuk analisa kita pressure-nya low ya, karena biasanya sih dipancing, di mesin itu dipancing eee, apa, putaran mesin itu akan semakin berat. Jadi di starter umpama standar habis itu dipancing berat kayak tekor setrum akinya, berat. Nah, seperti itu. Nah, itu, untuk di pressure-nya. Nah, kenapa kita bahas seperti ini teman-teman, karena di penyetelan klep itu include yang kita bahas ya. Jadi, termasuk pressure jika, di bagian penyetelan klepnya seperti itu ya. Jadi bukan jangan ya, untuk penyetelan tidak apa ya, terlalu kasar sih kita ngomong, jangan sembarangan. Karena, yang seperti ini yang kita dapatkan ya. Tanpa mengacu dari standar, nah ini menyetel langsung saja direndahkan, dan kerendahan seperti ini pun, sebetulnya dia di mesin bensin ya. Nah, di mesin bensin itu yang biasa kita gunakan yang kita gunakan intake 0,10, exhaust-nya 0,15. Nah, itu untuk di mesin bensin. Dan untuk di mesin solar, kebanyakan sih untuk mesin kendaraan umum dia di 0,40, dan begitu kita cek standarnya tadi di atas, ternyata dia di 0,40. Dan di sini untuk pengajasannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah kita topkan di nomor 1. Nah, ini juga ada injeksi pumpnya, coba Mas ya. Injeksi pumpnya belum sempat kita hidupkan ya, ini baru kita pasang. Diturunkan Mas ya. Ini belum sempat kita pasangnya, jadi ini masih tertutup semuanya nih, empat-empatnya. Dan ini sudah disegel ya. Nah, ini belum pernah kita hidupkan, tapi, kita ingin langsung menyetel klepnya karena ini apa, clearing-nya terlalu jauh ya. Nah ini, bukan terlalu jauh ya, terlalu mepet. Nah, seperti itu. Nah, dari 0,40 standarnya diturunkan menjadi 0,05. Jadi, jika dia kerapatan seperti ini akan low pressure ya, low pressure. Dan di mesin ini juga di Isuzu ya,
dia tidak menggunakan glow plug atau pemanas. Jadi, sepertinya sih dia hanya mengandalkan, pressure dari piston, ketemu dengan, semburan minyak dari nozzle, ya seperti itu. Jadi yang diutamakan di mesin Isuzu itu adalah pressure, itu utamanya. Sepertinya sih, karena kita belum sempat sekolah di Jepang kemarin. Ya kan dong? Nah jadi, untuk, ajasan seperti ini jangan kita gunakan ya di mesin solar teman-teman, karena ya itu konsekuensinya, walaupun dia hidup ya, ini walaupun hidup, pasti akan low power, terus ya boros lah, boros bahan bakar, seperti itu. Jadi, seperti itu teman-teman, jika untuk penyetelan klep entah di mesin mana saja, ini diusahakan mencari standarnya dulu. Kita tanya ke teman-teman, cari ke YouTube, atau kita searching di Google ya. Nah, itu kita cari standar, clearing klep entah di mesin apa saja. Dan di sini mungkin untuk penyetelannya kurang lebih saja dengan mesin-mesin atau tutorial sebelumnya, hanya di setiap mesin biasanya sih berbeda tempat pengetopannya ya, untuk ngetopkan 1 dan top 4 atau top 2 ya. Dan di sini kita kemarin apa, oh tadi malam ya, ini sempat kita, buatkan tutorial tersendiri untuk, top timing gear dari mesin tersebut ya. Oke, langsung saja kita setel ya, kita adjust. Topnya mungkin kita buatkan tutorial sekalian ya. Iya ya, bagus include ya di cara penyetelannya. Oke, maju. Oke, ini kita masuk ke cara penyetelannya ya untuk menemukan topnya ya. Ini, untuk awal mulanya kita masuk ke top 4 untuk mesin sekarang ya. Jadi tergantung teman-teman entah duluan mana ketemunya, duluan di top 4 ketemunya atau di, top 1 ya. Jadi di sini untuk top satunya, karena tadi malam kita sempat apa, sudah di ini ya, eee, penyusunan gear timing, jadi ini belum pernah kita putar. Jadi belum berhamburan untuk, kodenya. Nah di sini, di depan jeksi pump ada lubang seperti ini ya, apa, tutupan seperti itu, seperti plug ya. Nah, di sini ada ditutup, jadi ini kita lepas. Nah, di sini ada tanda itu 0 di dalam ya. Ini sejajar dengan titiknya seperti ini. Nah, itu. Lalu di sini juga kita ada temukan di crankshaft apa di cover ini, eee, dia ada bendelan seperti ini. Nah, dia seharusnya ada di crankshaft. Kok crankshaft? Ini puli crankshaft ya. Dia seharusnya ada tanda, tapi di sini tidak kita temukan, sudah kita bersihkan, tidak ada juga ya, tidak kita ketemukan. Jadi kita tandain tersendiri saja. Nah, untuk yang di depan puli ada lubang di sini ya. Nah, posisinya itu nah, dia lurus dengan ini. Ini ada lubang. Nah, jadi ini untuk ngetopkannya ini sudah 0 di atas ya. Terus ini di crankshaft sudah kita tandain. Dan jika masih agak ragu, untuk top satunya sepertinya sih lebih, eee, valid dia apa, kita lepas nozzle nomor 1 saja ya. Ini kita putar di bawah di crankshaft ya. Ini posisi piston harus di atas, titik mati atas ya, di posisi piston nomor 1. Nah, jadi jika sudah menemukan top 1, untuk cara menemukan top satunya ini, di klep nomor 1 itu semuanya rilis, dua-duanya ya. Nah, di nomor 4, nekan. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika kita temukannya 0 seperti ini, terus posisi crankshaft juga di sini ya, lalu piston nomor 1 juga di atas, kita temukan di nomor 4 rilis, sedangkan di klep nomor 1 ini
nekan berarti dia di top 4 teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk untuk mencari top 1 dengan top 4-nya karena memang agak pusing sih mencari topnya nih ya. Nah, karena jika selisih sedikit topnya berdampak besar pada clearance atau celah klep celah ini ya, celah ya clearance celah klep ya, berdampak besar. Nah, jika kurang top. Nah, jadi ini untuk top 1 kita setel di bagian intake exhaust nomor 1 ya. Jadi dua-duanya. Ini intake terus exhaust. Ini dua-duanya. Oke, longgarin Mas ya. Jadi untuk top 1 ini sambil kita longgarin ya. Jadi yang disetel ini sudah dua-duanya ya. Intake exhaust di nomor 1. Lalu di nomor 2 ini hanya intake. Ya, oke, longgarin lagi. Nah, ini intake-nya tadi 0,05 ya. Jadi kita ingin naikkan ke 40 ya. Sudah rilis semua dua-duanya, ketiga-tiganya. Oke, obeng naikkan karena ini terlalu sempit ya. Jadi ini kita tambah kerenggangannya. Kita gunakan standarnya saja ya. Ini kita gunakan ajasan standar, lalu ini sudah dikalibrasi juga. Ini head rotornya sudah baru. Oke, lalu di nomor 3, ini nomor 3-nya ya, dia di exhaust. Oke, jadi di exhaust. Nah, ini top 1 ya. Ini nomor 1 dua-duanya, lalu di nomor 2 hanya intake ya. Di nomor 3 hanya exhaust ya. Oke. Ini untuk di nomor 3. Jadi mungkin apa ya? Kita lanjutkan tutorialnya saja ya. Karena jika kita teruskan kepanjangan juga sih waktunya. Mana ularnya tadi? Oh, ini nih. Cari 0,40. Nih. Jangan di atasnya nih kotor, jatuh kotorannya. Oke, ini kita setel di 40 ya. 40 rata. Nah, intake exhaust. Ini kita masuk ke top 4-nya. Nah, sekarang sudah kita setel ya di nomor apa? Kok nomor? Ini top 1 ya. Jadi ini kita gunakan rata di 0,40 ya, intake exhaust. Nah, ini. Jadi kita gunakannya rata. Nah, jadi sudah seperti ini. Sesudah kita adjust, ini masuk ke top 4-nya ya. Top 4-nya ini usahakan ditandain di sini seperti ini teman-teman, di puli ya, di puli crankshaft. Jadi hanya di situ saja yang kita ambil acuan nanti. Jadi diingatin tandai apa jika sudah ada tanda, apalagi tanda tersendiri seperti ini ya. Kadang-kadang sih meleset sedikit. Nah, jadi ini kita perhatikan betul-betul. Lalu ini kita putar satu putaran atau 360 derajat ya. Nah, jadi ini kita putar, bagusnya sih searah kekencangan baut ya. Searah kekencangan baut berarti ini diangkat ya kuncinya. Nah, ini coba putar Mas ya. Perhatikan ini ya. Perhatikan posisinya seperti ini. Kita putar satu kali. Nah, dia naik kembali. Posisinya tetap seperti ini nanti. Oke, kita putar. Ntar kita lepas dulu nih, takutnya kesedot. Ini baloknya sudah bermain. Ini sudah mendekati ya. Lagi dikit, kayak kurang dikit ya. Nah, yang di sini sudah tidak ada tanda ya. Ini sudah hilang. Jadi patokan sekarang hanya di sini ya. Mana kok nggak nampak yang gondrong ini ganggu ya. Nah, ini posisinya pas kah? Seperti itu Mas ya? Nggak kurang dikit ya? Pas itu. Oke.
Nah, jika sudah seperti itu, yakin pas di nomor 4-nya, ntar kita tutupin sebentar dulu ya, karena nozzle-nya belum kita pasang. Ah, kita cek di intake exhaust nomor 4, coba. Dicek, dikocak-kocak, digoyang-goyang. Nah itu intake exhaust. Terus di nomor 3 ini hanya intake. Oke, kocak. Lalu di nomor 2-nya hanya exhaust lain. Nah itu. Oke. Nih kita adjust kembali. Mana kuncinya tadi? Wah, ini pejuang senjatanya ketinggalan. Oke, jadi ini sekarang sudah masuk di top 4 ya. Jadi seperti yang kita katakan, jika dia di top 4, nomor 1 itu harus nekan. Nah, ini tidak ada goyang sama sekali. Jadi yang rilis di nomor 4 ya. Jadi ya, jangan sampai salah ya. Nah, ini nampak dia renggang. Oke. Nah, jadi yang di top 4 tadi kita ulang ya, intake exhaust-nya ya, dua-duanya. Lalu di nomor 3 hanya intake ya. Lalu di nomor 2 hanya exhaust-nya. Oke. Mana coolernya tadi? Ayo. Di nomor 2 dulu. Nih. Nah, jadi untuk pengunciannya ya tambah dikit. Dikit lagi. Oke. Nah, ini coolernya jangan terlalu sempit ya, karena jika terlalu pisit ya terlalu pisit ini akan nekan ke bawah ke klepnya. Jadi bukan juga terlalu longgar. Press ya. Nah, ini kita gunakannya kunci 12 dengan obeng min. Kita tambah kekencangannya Mas ya. Oke. Nah, lalu di nomor 3 nih, sempit ya. Ya, turun dikit. Oke. Ya, pas. Nah, ini nomor 3 ya. Klep nomor 3. Oke. Nah, ini nomor 3-nya hanya intake ya. Exhaust-nya tidak, karena sudah disetel tadinya. Oke, lalu yang di nomor 4 ini dua-duanya intake exhaust. Terus ya, kunci dikit. Ya, oke. Oke, lalu belakang atau exhaust-nya. Nah, untuk setelan sekarang teman-teman, karena kita tahu standarnya tadi 40 rata ya. Nah, ini biar kita turunkan sedikit. Bentar. Ya, dikit lagi. Yang lagi. Oke, kacin. Kita tahu di 40 standarnya. Jadi jika kita ingin mengurangi, kurangi di intake-nya saja ya. Jadi intake-nya itu di bagian depan-depan sini. Ini intake nomor 1, ini intake nomor 2, ini intake nomor 4, nomor 3, ini intake-nya nomor 4. Nah, jadi yang di bagian belakang itu exhaust. Jadi exhaust-nya biar kita beri 40, di intake-nya bisa kita kurangin di 35 ya. Jadi agak smooth. Smooth ya. Jadi teman-teman lah, siapa tahu ada ukuran dari teman-teman juga. Yang penting kita ada dasar untuk standarnya di 40 tadi. Ini sudah kita setel dan mungkin siap kita hidupkan ya. Oke teman-teman, semoga apa yang kita bagikan bermanfaat dan dapat membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Nah, sekarang sudah kita mulai hidupkan, dan ini salah satu contoh jika ini ya valve-nya bocor. Senternya tadi masih mana? Kita bantu penerangan sebentar. Ini juga kita charger baterainya tadi karena sempat shock ya. Nah, ini di manifold itu keluar asap sini, asap putih. Nah, yang kita temukan di nomor 2. Ini keluar. Nah, kalau jika asap putih keluar sini ya gitu, kebocoran klep. Nah, ini
kita sambungkan langsung dulu seperti ini ya, untuk menghidupkan mesinnya. Kita gunakan satu kabel saja untuk pembukaan solenoid. Untuk pembukaan solenoid di injeksi pump. Coba tolong sambung Mas ya ini. Jangan nyentuh besi ya. Ini kita sambung satu kabel dari injeksi pump dan satu kabel untuk dinamo starter. Itu langsung ke aki saja. Oke Mas, coba tes hidupkan. Nah, ini sudah hidup. Nah, jadi batang klep di dalam nampak goyang ya. Ini kita dekatkan videonya. Oke Mas, perhatikan. Ini tidak lama kita hidupkan karena radiator belum terpasang. Nah, ini. Nah, tadinya karena tadinya lama kita hidupkan, baru sudah kita pancing oli ya. Sudah kita pancing oli baru dia bisa hidup. Nah, itu penyebabnya dari klepnya bocor. Nah, disebabkan setelan klepnya kerapatan ya. Jadi kotoran itu banyak di itu. Nah, itu. Kotoran di batang klepnya, di payung klepnya itu banyak. Jadi itu yang menyebabkan kebocoran. Nah, tadinya sudah beberapa kali kita starter, sudah buang angin, ini tidak ada angin lagi di atas, tidak bisa hidup. Jadi ini kita pancing oli saja ya. Tapi seadanya, secukupnya ya. Kita praktekin lah, nggak apa-apa. Nih. Nah, kita tuangkan ke dalam seperti itu. Nah, setelah beberapa detik hidup, ini asap keluaran di sini nih. Tapi empat-empatnya kita pancing oli tadi ya. Hanya di nomor 2 sini saja yang keluar oli. Nah, itu yang menyebabkan susah hidup juga kemarin karena klepnya kerapatan. Dan efek selanjutnya tidak bisa hidup karena klepnya sudah bocor diakibatkan kerapatan klep tadi ya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.